Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musriyanti, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor. Saya akan menyampaikan hasil diseminasi budaya positif di sekolah. Kegiatan diseminasi budaya positif ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri Cigudeg Kabupaten Bogor akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif ini sangat penting ada di sebuah sekolah karena itu akan menjadi poin tersendiri bagi kualitas suatu sekolah. Dan budaya positif ini menjadi tanggung jawab kita bersama di dalam menerapkannya ya. Sebelum saya lanjut materi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya baik. Apa? Pembiasaan Pembiasaan baik. Bu Susi, Pak Argo, ada lagi? Contoh dari budaya positif misalnya apa mungkin? Ada yang tahu? 5S. 5S, betul. Apa aja tuh? Senyum, sapa, salam, sopan santun. Ya, apalagi? Disiplin waktu. Disiplin waktu, pelaksanaan ibadah ya, itu tadarus, jawab pembelajaran. Mungkin di sekolah kita sebenarnya sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan. Dan ini harus menjadi konsen kita bersama, khususnya guru sebagai pendidik di sekolah, yang menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan di suatu sekolah. Materi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif ini nanti ada capaian khususnya atau tujuan khususnya. Yang pertama, khususnya kami CGP, dan karena ini harus didiseminasi ke semua guru, berarti para guru bisa memahami konsep budaya positif yang di dalamnya ada konsep paradigma perubahan, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi internal dan eksternal, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, kemudian setelah kita paham tentang konsep ini, berusaha untuk menerapkannya di dalam budaya sekolah, yaitu terutama pada pelaksanaan disiplin positif untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Yang berikutnya bisa menyusun langkah strategis aksi nyata yang efektif untuk mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan selanjutnya kita bisa melakukan refleksi kritis terhadap budaya sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial emosional murid. Jadi walaupun kita sudah punya budaya positif yang cukup banyak di sekolah ini, kalau misalnya mungkin nanti ada refleksi apakah budaya itu harus tetap dilakukan, dilanjutkan, atau misalnya mungkin nanti ada yang harus dirubah, nah ini harus senantiasa dilakukan. Jadi tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Ini tujuannya. Kemudian materinya ada cukup banyak, jadi mohon Bapak Ibu nanti cukup bersabar ya mengikuti apa yang mungkin akan saya sampaikan karena topiknya cukup banyak. Dan yang paling akhir ini adalah tentang segitiga restitusi yang ini harus kita terapkan karena ini konsep yang berbeda dengan yang selama ini kita laksanakan di sekolah. Segitiga restitusi ini adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan perubahan positif anak, tapi harus lahir dari motivasi internal anak, bukan karena faktor eksternal, sehingga budaya itu menjadi sesuatu yang inherent ada. Jadi bukan karena dipengaruhi oleh adanya guru ataupun lingkungan. Itu harapannya ke depannya.
ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin selama ini kita juga selalu melakukannya ya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu setuju dengan pendapat ini? Tertentu, Bu Indri. Kalau Pak Haji tadi setuju, apa alasannya Pak Haji setuju dengan pendapat ini? Ya, dalam suatu sistem, misalnya dalam suatu sistem bernegara juga itu ada namanya KUHP dan lain-lainnya. Tentu ini untuk membatasi setiap orang dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Pun demikian dengan anak, hanya mungkin bagaimana hukumannya itu sendiri. Misalnya bisa saja hukuman itu tidak merusak mental anak ya, Yeah. Jadi hukuman itu tidak merusak mental anak, tapi justru menumbuhkan hal yang positif pada diri anak, bahwa sesuatu itu ada batasan yang tidak boleh dilanggar dan ada batasan ada hal yang memang antara hak dan kewajiban sebagai pelajar. Ya, jadi hukuman yang mempertimbangkan sisi kemanusiaan ya gitu. Kalau Bu Indri tadi kadang bisa, kadang juga belum tentu gitu. Itu alasannya apa? Mungkin gini ya Bu ya. Anak tertentu yang misalkan dihukum dia merasa malu, nggak mau lagi ngulangin. Iya. Tapi untuk anak tertentu yang ketika misalkan di kelas jadi hukum disuruh keluar, dia memang senangnya di luar ya hore gitu. Iya. Jadi bahkan hukuman itu bahkan tidak menimbulkan efek jerak gitu ya, malah mungkin menimbulkan kesenangan tersendiri untuk orang-orang yang tadi memang tidak punya kesadaran. Harapannya kan tadi bisa sadar akan hak dan kewajiban ya, itu adanya hukuman. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut apakah pendapat ini yang seharusnya kita lakukan atau memang tidak ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu dengan ini? Ya, kembali lagi Bu, berkomentar sedikit. Ya Pak Argo. Itu kembali lagi kepada kultur dan juga karakteristik dari anak itu sendiri. Iya. Karena seperti tadi yang disampaikan sama Bu Indri, ada anak yang di sisi lain ketika diberikan suatu punishment atau hukuman, anak itu langsung memberikan suatu feedback positif, introspeksi diri dan perbaikan sikap. Namun pada sisi yang lain juga, terkadang malah anak malah mentalnya turun, mentalnya down. Kemudian anak itu jadi malah tidak bersemangat lagi ketika mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Jadi kalau berbicara tentang hal-hal yang tadi disebutkan di depan, apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Ya kembali lagi kepada anak itu sendiri atau karakternya. Kalau seperti itu Bu Nanda. Ya, terima kasih Pak Rago. Pak Haji juga tadi ya, Pak Haji dan Meli, terima kasih atas tanggapannya. Memang ini biasa kita lakukan kadang ya. Bahkan kalau kita lagi piket, terutama BK ya, kita juga kan, walaupun mungkin di kita mah bukan ini ya, tidak melaksanakan sanksi dengan ini membersihkan halaman sekolah. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju dengan ini? Setuju. Semua kita, hampir semua kita menyetujui bahwa penghargaan anak itu bisa meningkatkan motivasi. Betul memang. Tapi motivasinya itu ternyata setelah nanti kita pelajari materi ini ya, hanya motivasi eksternal. Jadi motivasi yang dihasilkan dari memberikan penghargaan itu ternyata hanya dihasilkan motivasi eksternal yang sifatnya jangka pendek. Jadi, tidak menumbuhkan motivasi internal. Padahal harapannya kita menerapkan disiplin positif dan budaya positif kepada anak itu adalah lahirnya motivasi internal gitu ya. Terima kasih untuk pendapatnya, dan yang pertama saya akan bahas tentang apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Penerapan disiplin positif yang kita lakukan itu harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tanamkan kepada anak. Ya tentunya nilai-nilai ini harus disepakati bersama di sekolah. Tapi kita di kurikulum Merdeka ada acuannya, ya ada acuannya itu profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin nanti kita akan berupaya untuk membahas ini.
Saya ingin minta, kita kadang punya paradigma yang berbeda ya. Seperti tadi juga Bapak Ibu ada yang setuju dengan pendapat pertama, ada yang kedua dan ketiga. Nah ternyata kita punya paradigma yang berbeda tentang konsep disiplin, tentang budaya positif ya, tentang penghargaan. Nah harapannya kita semua setelah mempelajari materi ini mengalami perubahan paradigma atau pola pikir kita tentang disiplin positif. Saya minta Bapak Ibu berpasangan. Tadi saya udah kasihkan kertas. Satu orang, ya, ini misalnya Bu Susi dengan Bu Deti ya. Pak Yani dengan Pak Dwi dan seterusnya. Udah ada kertasnya? Iya. Tidak usah Ibu sobek karena sudah saya siapkan. Salah satu boleh pilih siapa aja yang nanti akan memegang. Misalnya Bu Susi dan Bu Deti, boleh Bu Susi, boleh Bu Deti. Tentukan aja. Udah ada pasangannya belum? Ini ada yang kecil-kecil, nggak usah itu. Ada yang belum kebagian? 2 orang cukup 1 kok kertasnya. 2 orang cukup 1. Ya. Nih, ada A dan B misalnya Pak Yani dengan Pak Dwi. Nah, tuliskan 1 orang aja, tuliskan misalnya mau siapa, Pak Yani atau Pak Dwi? Pak Dwi yang akan menuliskan, nih. Tuliskan suatu benda atau sesuatu yang berharga untuk Pak Dwi. Apa aja benda yang berharga untuk Pak Dwi? Benda yang berharga untuk Bu Susi, apa aja? Apa aja terserah, karena setiap orang punya persepsi yang berbeda tentang benda yang berharga ya. Nah, sudah nulisnya? Tulis aja, tulis. Yang mau megang, yang mau menggenggam, tuliskan benda yang berharga yang menurut Bapak Ibu harus dipertahankan nanti. Sudah? Sudah? Silakan boleh dilipat, boleh ini. Yang penting pada saat Ibu genggam benda itu aman. Benda itu aman untuk dipegang, ya. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda itu dengan segala daya, dengan dikepal oleh Bapak atau Ibu yang memegangnya. Kemudian teman yang satunya yang B, berarti di sini Bu Susi, Pak Yani, ya, atau siapa lagi? Yang B siapa yang B? Pak Kohar, Bu Indri, Pak Argo, Pak Joko, siapa lagi? Nah, yang tidak memegang berarti nanti yang harus sebentar, harus mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Misalnya Pak Dwi untuk dikasihin ke Pak Yani, ya. Kemudian bisa membujuk apa aja, yang penting kepalan itu bisa kebuka. Tapi begini, yang ngepal berusaha tetap dipertahankan, yang tadi harus membujuk berusaha juga untuk membujuk sampai dapat. Silakan, saya kasih waktu 3 menit. Ayo. Ayo genggam yang kuat, Bude. Kebanyak kelemahannya. 1 menit aja deh, udah. Ya. Ada yang dapat nggak? Enggak. Ada yang dapat? Enggak. Ya sudah. Nggak usah dipegang dengan kuat-kuat lagi. Karena ternyata nggak ada yang berusaha untuk memberikan benda yang berharganya. Ya, itulah memang udah sifat kita ya. Sifat humanis kita bahwa akan selalu berusaha mempertahankan apa yang kita miliki. Ya, apalagi sesuatu yang sangat berharga.
Ya, saya minta pendapat dari Bapak Ibu tentang permainan ini. Apa hikmahnya? Apa pelajaran yang bisa diambil? Ya, Pak Kohar, mangga. Terima kasih Bu. Iya. Ternyata kita untuk memiliki sesuatu itu harus punya usaha yang sangat maksimal. Untuk mendapatkan sesuatu harus ada yang berharga, harus dengan usaha maksimal. Iya, terima kasih. Ada lagi. Terima kasih Pak Kohar. Iya, Bu Lin. Iya. Iya, apa yang sudah kita miliki harus kita pertahankan. Itu dari sisi yang memiliki benda berharganya ya. Nah, saya mau minta pendapat dari sisi orang yang berusaha membujuk tadi supaya dapat. Oh ya. Pak Kohar, Pak Kohar dari yang merebut. Oh iya. Tadi Bu Lin dari yang memiliki benda berharga. Iya. Ya, ternyata kita semua selalu berusaha untuk mempertahankan apa yang kita miliki. Dan itu tergantung konsep diri kita kan ya. Kalau kata kita, ya udah kasihin aja, nggak usah dipertahanin, nanti otomatis gitu. Jadi yang mengontrol sesuatu yang terjadi pada diri kita sebenarnya diri kita sendiri. Mau dipertahankan ya kita pertahankan dengan segala tenaga. Mau dikasihin sekali bujuk aja langsung dikasih gitu ya, berarti itu. Dan ternyata lawannya segitu kuatnya berusaha untuk meminta, kalau memang yang kita sendiri nggak akan memberikan, ya itu tidak akan berhasil. Ya itu. Nah, ini ada hubungannya dengan kontrol diri ya, gitu. Ternyata atau yang disebut dengan teori kontrol, teori pilihan. Ternyata yang mempengaruhi perilaku kita, sikap kita, disiplin kita, budaya kita dalam kehidupan sehari-hari bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Begitupun dengan siswa. Mau bagaimanapun pengaruh besar dari guru, lingkungan, kalau dari dirinya sendiri tidak punya kontrol yang positif, itu kita agak susah. Maka nanti kita dalam melakukan penerapan budaya positif ini harus menerapkan ini teori kontrol ya, teori kontrol diri. Nah, kita harus mengubah ilusi. Selama ini kan kita bahwa punya gambaran guru itu bisa mengontrol murid bagaimanapun, apalagi kalau udah di kelas ya, gitu. Kalau udah di kelas seolah-olah kelas itu milik kita, gitu ya. Sehingga apapun bisa kita lakukan kepada siswa, baik harusnya sih yang positif, harusnya yang positif. Tapi ada juga yang mungkin ya bukan di SMA Negeri 1 Cigudeg lah, ada juga yang mudah-mudahan bukan di SMA Negeri 1 Cigudeg, ada yang di kelas itu ada yang ya mungkin perilaku yang kurang baik gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Memang kita kalau ada kritik dari orang lain pasti kita merasa oh iya, berarti tadi kita salah ya, berarti kita harus rubah dong gitu ya kesalahan itu. Nah itu bisa, tapi hanya bersifat sementara gitu tadi. Jadi kalau faktor eksternal itu sifatnya hanya sementara. Selama kritik itu ada, kita ingin berusaha melakukannya. Pas udah nggak ada kritik lagi, udah gitu ya, udah merasa nyaman, udah aman, udah merasa kita udah baik berarti. Walaupun seharusnya memang pada tataran tertentu kritik ini juga dibutuhkan ya, kritik ini dibutuhkan. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Seperti misalnya kalau anak tadi saya bilang, oh iya, kalau anak misalnya jawab, oh iya, terima kasih, misalnya, terus Anda sudah, kamu hebat, misalnya kalau udah ngerjain tugas, udah mengerjakan soal di depan benar, iya kamu hebat. Nah itu mungkin satu sisi untuk yang sudah melakukan ada kebanggaan tersendiri, membangun motivasinya ya, tapi ada juga sisi lain yang juga tidak akan efektif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Nah ini biasanya kita lakukan kepada anak-anak ya, gitu. Apalagi kalau anak-anak balita. Walaupun sebenarnya pendekatan ini ternyata menurut teori kontrol itu tidak baik ya. Apalagi nanti kalau udah di tahapan restitusi. Jadi kontrol yang positif boleh, tapi kalau misalnya itu nanti tidak sejalan dengan peningkatan motivasi internal itu tidak diharapkan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya? Ya, untuk yang kedua, mungkin memberi saran ke siswa ya, mungkin kalau ada yang salah tuh, membangun karakter. Kalau misalkan ini tidak dilakukan, caranya seperti apa, Bu? Nanti kita bisa melalui pendekatan persuasif. Ya, dalam segitiga restitusi itu ada tahapannya. Jadi sebaiknya kritiknya memang dilakukan, tetap hanya tidak menjudgment gitu. Kadang-kadang kita kan mengkritik apalagi di depan forum terbuka ya gitu. Satu sisi positif untuk yang dikritik, tapi sisi lain kadang mungkin ada rasa malu atau apa gitu ya. Jadi nanti tetap dilakukan tapi pendekatannya yang berbeda. Jadi nanti ada pendekatan persuasif ya. Istilahnya kalau ini diajak ngobrol lah ya. Kan kita juga mungkin lebih suka kalau kita ada kesalahan, orang lain menegur kita itu face to face ya, gitu. Bukan di depan forum gitu kan. Pasti itu secara, ya itu. Jadi satu sisi baik untuk dirinya, tapi kadang membuat dia merasa malu, merasa harga dirinya tidak dihargai gitu. Jadi ada hal-hal yang memang mungkin harus kita jaga gitu. Nanti di akhir materi ya Pak Aden ya endingnya ya. Ya ada lagi dari ibu-ibu mungkin? Ya. Nah perubahan paradigma yang harus kita lakukan. Di sini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Tadi dari permainan menggenggam benda berharga itu ternyata yang mengontrol kita ada diri kita sendiri. Begitupun yang mengontrol murid adalah murid itu sendiri untuk melakukan perubahan sikap itu ya. Karena membentuk karakter itu memang butuh proses yang lama ya. Sini kita mencoba untuk teori stimulus respon itu yang tadi ada hukuman, ada penghargaan. Nah, kalau yang teori kontrol ini kaitannya nanti dengan konsekuensi dan restitusi ke depannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, mungkin melakukan seperti diseminasi ini sebenarnya berusaha mengubah paradigma orang lain harus sama dengan kita gitu ya. Tapi sesungguhnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang ada ini. Maksudnya gini, tentang budaya positif, ya maksudnya kita samakan persepsi kita, paradigma kita, tapi bukan berarti harus benar-benar sama, karena setiap orang pasti punya cara pandang yang berbeda gitu. Begitupun anak, mungkin anak ini tidur di kelas nih misalnya. Menurut kita, ini anak malas banget gitu ya. Kok tidur melulu kalau belajar? Ternyata dia setelah diselidiki tanya-tanya tidur di kelas itu karena kecapean. Karena tadi malam harus membantu orang tuanya bangun jam 3 pagi. Nah itu jadi kan ternyata cara pandang kita tentang anak yang malas itu setelah kita kaji latar belakangnya dan masalahnya berbeda. Sehingga cara pandang, oh saya harus tidur sekarang karena saya ngantuk. Itu. Sementara kita menganggap tidur saat belajar salah gitu kan, tidak disiplin. Nah, walaupun kita terus harus mengubah itu, hanya mungkin nanti caranya yang berbeda. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini bisa langsung contoh yang tadi. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang anak melakukan kesalahan di kelas itu bisa jadi ada tujuan tertentu yang itu merupakan bagian dari kebutuhan dirinya. Sehingga nanti di teori berikutnya kita ada kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia ya.
Tadi ada 3 kebutuhan dasar manusia yang ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Bisa jadi anak melakukan kesalahan itu karena memang ada tujuan, mungkin ingin ada yang karena disengaja ya, anak tuh kadang ingin nguji gurunya gitu, bisa jadi gitu ya. Atau memang ya tadi, saya lapar, saya ngantuk gitu, sehingga kebutuhan itu harus dipenuhi dan orang lain ya bodo amat gitu, yang penting saya memang butuh itu saat ini gitu. Jadi ada kalanya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ini sebenarnya persepsi ini keliru gitu menurut teori itu ya. Tapi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mungkin tadi udah dibujuk, ya, kata Pak Yani, ayo sini Pak, kasihin Pak, ternyata nggak dikasih, akhirnya dipaksa gitu ya. Sama kayak anak juga, kita udah bujuk, 1 kali terlambat, nak, jangan terlambat atuh, gitu kan. Atau gini, 1 kali nggak ngerjain tugas, Ibu kasih waktu minggu depan, akhirnya kan karena ngerjain terus, akhirnya dipaksa kan sama kita untuk bisa ngumpulin tugas gitu ya. Itulah contohnya. Nah, kemudian di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti Pak Aden, kita dengan anak teh ngobrol, kamu maunya bagaimana? Jadi kita bikin konsensus bersama dan kolaborasi sifatnya. Ya, bukan sepihak, bukan dari guru ke siswa, tapi siswa dengan guru sama-sama ngobrol ya, bekerja sama, kemudian membuat konsensus bersama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya gini, kalau kamu tidak sanggup mengerjakan tugas ini hari ini, mau kapan? Gitu. Kalau tidak sanggup mengerjakan 5, mau berapa? Itu ada konsensus yang harus kita buat. Kadang kita kan suka kehelnya, saya sendiri pribadi, ini anak padahal tugasnya udah lama dikasihinnya, seminggu yang lalu gitu. Selama 3 bulan diakumulasi 4 tugas, encan hiji-hiji acan gitu ya. Maksudnya belum 1 pun. Akhirnya kata panggil, mau kapan gitu ya. Sebelum saya belajar tentang ini sebenarnya, pokoknya Ibu kasih waktu, minggu depan kamu harus kumpulin minimal 2. Tapi dari kita, bukan dari anak. Jadi sebaiknya ada kesepakatan, ada konsensus yang kita buat antara kita dengan anak gitu. Kemudian di sini model berpikirnya, kalau di teori yang lama yang stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di sini harus menang. Jadi kita ada di posisi yang sama siapapun. Apalagi kita kalau guru dengan guru ya, sesama-sama orang dewasa. Dewasa dengan anak-anak aja kita harus menempatkan mereka bukan di bawah kita tapi sejajar. Gitu. Kita dengan murid juga sama. Kita akan lebih senang kalau dihargai kan, begitupun anak gitu. Kita akan lebih senang kalau diajak ngobrol, ya kan, begitupun anak. Jadi gitu. Jadi mungkin pendekatan aja yang nanti akan kita lakukan yang berbeda dengan yang mungkin pernah kita selama ini lakukan. Terus terang saya juga selama 18 tahun mengajar di SMA Negeri 1 Cigudeg, konsep saya masih konsep ini, stimulus respon, bahwa seperti tadi, pendapat pertama, hukuman bisa mengubah perilaku, kritik bisa mengubah perilaku, penghargaan bisa membuat orang lebih baik gitu ya. Tapi ternyata setelah belajar ini, ternyata walaupun itu ada dampak positifnya, ternyata ada hal lain yang bisa lebih baik jika kita melakukan dengan pendekatan ini, teori kontrol atau teori pilihan gitu ya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Jadi di teori kontrol ini, pertama yang harus kita pegang bahwa orang lain tidak bisa mengubah diri kita. Siapapun yang bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa mengubah perilaku kita dari buruk menjadi baik, diri kita sendiri. Dari baik ke buruk sebaliknya gitu, diri kita sendiri. Begitupun murid. Itu yang bisa mengubah perilakunya adalah dirinya. Kita sebagai guru punya peran, tapi peran kita harus diposisikan di
sebagai kawan, posisinya menang-menang, pada posisi yang sama. Jadi jangan sampai menang kalah. Kan kadang ada guru yang seneng banget kalau anaknya itu dikalah gitu kan. Kamu harus nurut ke ibu gitu kan, atau ke anak juga. Kamu yang harus nurut sama mama gitu kan. Tapi kan ternyata itu nggak baik. Kalau di keluarga ya, kalau di sekolah juga gitu. Ternyata ini tidak baik untuk terus dilakukan. Karena kalau yang tadi kita yang konsep yang pertama memang ada perubahan ke anak, tapi sifatnya jangka pendek, tidak jangka panjang karena tadi hanya motivasi eksternal yang terjadi. Dari perubahan paradigma itu ya saya udah coba kan kita harus diterapkan nih CGP itu dalam kehidupan pembelajaran ya, dalam kehidupan sehari-hari dan proses pembelajaran. Nah, saya melihat gini, dalam pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center, kadang hal-hal tadi kita lakukan kan, yang teorinya stimulus respon. Ya kita mengatur murid lah, tugas juga kita yang nentuin gitu ya. Terus kita lebih dominan. Nih, misalnya saya cuma ceramah doang. Ini saya ambil beberapa guru yang saya kemarin supervisi. Ada Pak Kohar juga ini. Ya, saya inilah kemarin. Ada saya juga di sini, saya lagi ngajar, sama posisi saya waktu itu sama, cuma menjelaskan ya, bukan mengaktifkan siswa gitu. Kemudian biasanya ya kita lah dominan menguasai kelas, dominan mengatur anak cuma sebagai pendengar. Sumber belajarnya hanya kita guru ya gitu. Walaupun ada mungkin menggunakan internet berdasarkan perintah kita ya gitu, berdasarkan ini. Tapi kalau mau mengubah paradigma kita dalam mengajar pun bisa dirubah ke sini. Pembelajaran berpusat pada siswa. Apapun mereka buat bersama secara kelompok dan didiskusikan, dipresentasikan bersama. Walaupun ini saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya juga ya. Dan saya juga mencoba di semester ini kemarin setelah ikut CGP. Dulu memang saya kalau suruh presentasi anak cuma ya sekedarnya aja gitu, tidak dibagi tugas. Tapi setelah mengikuti CGP ternyata ada proses diskusi yang baik. Setiap anggota kelompok punya tugas masing-masing sehingga mereka bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama, kemudian melakukan presentasi juga tidak hanya satu orang aja gitu, tidak hanya terfokus pada satu orang, mereka bergiliran. Di sini ada yang mungkin bagian ini gitu ya, ada yang jadi bisa dikondisikan. Itu gambarannya untuk salah satu penerapan, hanya salah satu saja dari sekian banyak teori yang tadi ini ya, perubahan paradigma yang harus kita rubah gitu. Yang terpenting di sini adalah tadi ya, saya kadang-kadang saya bisa mengontrol orang lain, sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian di sini model berpikirnya harus menang dan harus ada konsensus yang kita buat dengan siswa. Sampai sini untuk teori kontrol bisa diterima, bisa dipahami? Ya. Kalau sudah kita lanjut. Ini kita baru materi yang berikutnya, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini ada kaitannya dengan teori kontrol tadi dari Dr. William Glasser. Nah, kemudian tadi kita sudah sepakat Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Jadi ini konsepnya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol kita, tapi diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, di sini maka disiplin atau belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita mau jadi seperti apa sih? Gitu. Kalau dalam Islam menurut saya ya akhlakul karimah. Nah, berarti akhlakul karimah itu harus nilai itu yang harus kita tuju gitu ya. Tidak dipengaruhi oleh orang lain. Bagaimanapun lingkungan kita ada, mau baik mau buruk, kalau kita punya konsep diri. 1 jam lagi. Oh ya, konsep diri ya harus itu ya. Kemudian di sini nanti
Semua perilaku memiliki tujuan dan setiap perilaku yang dilakukan itu ada motivasi yang mendasarinya. Ya, tadi ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, yang diharapkan adalah motivasi internal yang muncul sehingga nanti motivasi internal ini mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan itu menjadi, kalau di kelas menjadi keyakinan kelas, kalau di sekolah berarti menjadi keyakinan sekolah, atau kalau dulu kesepakatan kelas ya. Nah, kemudian di sini model berpikirnya harus menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus. Jadi yang harus kita terapkan yang ini dengan melakukan pendekatan 5 posisi kontrol. Tapi yang diharapkan nanti posisi manajer, bukan posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau pemantau. Bukan posisi 1 sampai 4, tapi posisi manajer. Dengan cara apa? Dengan melakukan segitiga restitusi. Ini ending dari materi disiplin positif. Sehingga nanti dari segitiga restitusi ini akan mengubah perilaku anak tidak baik, bukan dengan pendekatan hukuman atau penghargaan, tapi melalui kesadaran diri untuk melakukan perubahan secara internal. Nah, dalam melakukan ini kita harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia, gitu. Karena apapun yang dilakukan seseorang, tadi ada tujuan itu, ada tujuannya. Tadi setiap yang dilakukan ada tujuan. Nah, tujuan itu kadang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Oke, dipercepat ya. Makna disiplin, ya harusnya tadi. Sebelum ini, Bapak Ibu, saya minta pendapat tentang makna disiplin dulu. Disiplin menurut Bapak Ibu apa sih? Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan, ya. Ada lagi? Tepat waktu. Tepat waktu, salah satu implementasi disiplin, ya. Terus Mengerjakan sesuatu sesuai dengan tupoksinya. mengerjakan sesuatu sesuai tupoksinya, ya. Pak Yani, coba Pak Yani diam aja dari tadi. Menurut Pak Yani disiplin itu apa sih? Nggak usah terlalu tegang ya. Iya. Apa menurut Pak Yani? Mengikuti aturan yang berlaku di suatu lembaga. Mengikuti aturan yang berlaku di suatu lembaga. Iya, pendapat Bapak Ibu juga benar adanya ya. Tapi kadang memang kita bisa pelajari akar makna disiplin. Kalau menurut bahasa katanya ternyata disiplin ini berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Jadi sebenarnya orang yang melakukan proses disiplin itu adalah proses belajar gitu ya. Jadi makanya kalau ada orang yang belum disiplin masih melakukan pelanggaran terhadap itu, berarti ya wajar-wajar aja karena namanya belajar berproses gitu ya, nggak langsung jadi pinter gitu ya. Jadi sebenarnya ini artinya belajar, artinya kita juga harus bisa memahami pada saat orang mungkin melakukan proses yang tidak disiplin atau indisipliner. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi sebenarnya kalau pengertian disiplin dalam pengertian yang lebih luas, kalau tadi taat aturan betul seperti yang disampaikan oleh Bu Lindin ya, karena kan orangnya disiplin itu berarti yang mematuhi aturan seperti yang Pak Yani gitu sampaikan. Kemudian tapi sebenarnya dalam melakukan proses disiplin itu diharapkannya ada tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang dan tujuannya itu adalah nilai yang dianggap berharga untuk dirinya. Ya, di sini dalam budaya kita kata disiplin itu berubah dari sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam hal ini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan berdasarkan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan yang mulia. Nah, tapi menurut teori yang sudah saya baca, saya bisa ambil kesimpulan
disiplin kalau pendekatan ini yang bermakna belajar itu adalah yang dan hubungkan dengan tadi teori kontrol, itu adalah bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi bentuk kontrol dari diri seseorang agar mendapatkan sesuatu yang mulia. Ya gitu. Kalau misalnya mulianya apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Tepat waktu itu kan mulia ya. Sehingga dia berusaha untuk disiplin gitu. Atau misalnya disiplin dalam peraturan, menggunakan helm. Supaya selamat kan tujuannya, bukan karena takut ditilang gitu. Maka kemanapun dia pergi, mau ada polisi atau tidak, tetap menggunakan helm gitu, ya gitu. Atau menggunakan sepatu atau sandal, ya, karena memang biar kakinya terjaga gitu ya, biar selamat, tidak luka, tidak apa, biar tetap bersih. Ya pasti tetap dilakukan. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai, yang itu memang nilai itu yang dihargainya, yang ingin Jadi kita harus mengarahkan kita dan murid-murid kita itu melakukan proses disiplin itu kepada tujuan yang dihargai tadi, kepada nilai-nilai yang dihargai tadi. Gitu. Disiplin mengerjakan tugas untuk apa sih? Supaya prestasinya baik. Gitu ya. Supaya nilainya baik. Nah, itu berarti kan kita mengarahkan ke sana. Itu. Kalau terlalu banyak contoh nanti waktunya keburu ini ya. Bisa dipahami ya? Nah, ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang dianut oleh seseorang gitu ya. Di sini nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu dan bersifat universal lintas bahasa, lintas suku, bangsa maupun agama dan latar belakang. Karena mungkin ada di Indonesia kita dengan 6 agama yang berbeda, suku bangsa yang ratusan, bahasa yang juga ratusan ya. Ya berarti kita harus memahami keberagaman itu gitu ya, sehingga mungkin nilai-nilai universalnya itu juga harus dipahami, disepakati oleh semua orang Indonesia gitu ya. Jadi kemudian di sini setiap perilaku tadi memiliki suatu tujuan. Berusaha mengaitkan nilai kebajikan universal yang diyakini sehingga seseorang akan memiliki motivasi intrinsik yang terbangun. Motivasi inilah nanti yang akan menggerakkan dirinya untuk mencapai tujuan mulia. Jadi kita juga mengarahkan anak itu untuk punya motivasi intrinsik. Sehingga nanti tidak ada guru, tidak ada orang tua, kemudian masih di sekolah SMA Cigudeg ataupun sudah lulus, nilai-nilai itu tetap terbawa dalam hidupnya. Nah, karena kita menerapkan kurikulum merdeka di IKM, maka nilai-nilai kebajikan universalnya yang harus kita tanamkan ke anak sekarang yang ini, yang profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkomunikasi global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin Bapak Ibu kelas 10 mah udah praktek malah ya di proyek penerapan ya, di proyek P5 ya. Apalagi Pak Yani ya sudah paham betul ya, karena Pak Yani yang mendesainnya gitu. Yang udah nyusun modulnya gitu kan. Saya malah baru tahu sedikit. Nah, mudah-mudahan kerja keras Bapak Ibu, kerja keras kita semua dalam menerapkan nilai-nilai luhur ini, nilai kebajikan universal ini bisa membuahkan hasil sesuai harapan ya. Nah, penerapan yang sudah dilakukan di sekolah kita sebenarnya udah banyak ya. Saya cuma mengambil beberapa aja yang waktu itu dipakai laporan TRK juga fotonya ya. Jadi di sini ada kita peringatan Maulid, ada sholat duha bersama ya. Dan banyak lagi kita sebenarnya ada tadarus, ada apa ya, terlalu banyak ya. Sebenarnya di sekolah kita itu untuk nilai ini mah udah banyak gitu, udah segala bentuk. Mudah-mudahan anak-anaknya juga tersadarkan untuk itu. Kemudian untuk yang mandiri, kreatif dan kritis, mungkin ya tadi saya ini prakteknya sebenarnya mah 2 tahun lalu, 3 tahun lalu yang ini mah ya, karena di COVID enggak.
Di masa COVID enggak, ini anak yang lulus 2 tahun lalu. Kemudian ini tugas-tugas yang saya minta ke anak. Kemudian ini tadi yang presentasinya. Jadi hanya salah satu. Dan Bapak Ibu juga saya yakin udah melakukan itu ya. Kemudian karena kami diminta untuk buktinya ya, gitu, yang sudah dilakukan untuk penerapan nilai-nilai kebajikan universal ini gitu. Jadi kemudian di sini berkebinekaan global, kita suka mengadakan Hari Pahlawan kemarin dengan pakai adat, baju kostum pahlawan, kemudian pakai adat waktu itu ya 17 Agustusan lah, ini ada kelas saya nih waktu itu pakai pakaian adat ini. Terus upacaranya, dan ini kebetulan kelas 11 MIPA 1 yang diambil. Kemudian untuk bergotong royong, ini ya dulu memang waktu ada bencana di Cigowong ya? Cigowong bukan Cigombong. Yang Sukajaya saya nggak ikut, saya punya foto yang di Cigowong, ini berapa tahun lalu memang. Ini ya yang kena musibah. Dan ini ada santunan yatim. Siapa ini yang ke foto? Ada santunan yatim kita setiap tahun. Nah ini tentunya butuh kerja sama. Ini beberapa foto yang saya punya aja. Yang kita kegiatan di sekolah kita banyak sekali ya. Biasanya bansos dan kegiatan lain. Itu untuk nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini yang sebenarnya ingin saya sampaikan itu. Agak dipercepat ya. Ada 3 perilaku manusia. Motivasi yang mendasari seseorang melakukan sebuah perilaku atau tindakan. Ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan. Mau datang ke sekolah tepat waktu supaya tidak dihukum, gitu ya. Mau datang ke sekolah sebelum jam 7 supaya nggak ditegur oleh kepala sekolah, gitu. Itu berarti kita masih motivasi pertama itu kalau kayak gitu, ya, gitu. Supaya tidak ditegur, nggak enak sama teman-teman, nggak enak sama siswa. Nah itu berarti baru menghindari sesuatu yang tidak nyaman. Nah ini masih belum baik karena ini masih motivasi eksternal. Yang kedua, imbalan, ingin dapat penghargaan. Jadi misalnya guru teladan gitu, nggak salah ya, karena memang itu selalu diadakan ya oleh pemerintah gitu. Atau misalnya mungkin pingin ya tadi teman-teman menghargai saya gitu misal. Jadi ada masih juga ekstrinsik, walaupun ini lebih baik dari yang pertama. Nah yang harus kita bangun adalah ini, kita melakukan sesuatu itu harus berdasarkan motivasi intrinsik ya, motivasi internal. Dan ini tujuan dari disiplin positif, yaitu kita melakukan sesuatu untuk menghargai diri kita sendiri ya, sehingga kita mau menjadi apa, mau menjadi seperti apa saya, nilai-nilai yang kita pahami, yang kita miliki, sehingga kita ingin menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Saya ingin datang sekolah tepat waktu ya karena memang ingin berusaha yang terbaik untuk saya gitu. Bukan karena orang lain. Begitupun ke anak. Kita harus berusaha mentransfer keinginan ini bersama gitu. Jadi kalian hadir di sekolah, hadir di kelas tepat waktu itu jangan karena takut sama guru, jangan karena takut dihukum, jangan karena misalnya ini, tapi emang karena keinginan dari diri sendiri. Dan ini memang butuh waktu. Saya yakin ya dalam 2 tahun 3 tahun belum tentu berhasil, tapi kalau kita mulai insya Allah lah ya, istilahnya kayak air netes ke batu. Walaupun batu itu keras, kalau terus menerus dilakukan setetes demi tetes, akhirnya kalau kata Sunda mah lila-lila jadi legok gitu ya. Jadi akan membekas karakter itu. Berikutnya, ini menurut Ki Hajar Dewantara, orang merdeka itu yang bagaimana sih ya? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita memang yang harus mengatur diri kita, bukan karena perintah orang lain. Bapak Pendidikan Nasional ya ini, dan konsep-konsep yang dipelajari di CGP ternyata menggunakan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan akan menarik
Bapak Ibu yang belum, ayo ikut. Yang nanti belum, nanti pelajari ya modul-modulnya. Nah, tadi kan kita di awal saya ada pemantik, apakah betul hukuman itu bisa membuat orang jera gitu ya? Nah, ternyata tidak selalu. Kemudian kritik juga jangka pendek ya. Dan kita lebih memilih penghargaan. Nah, ternyata penghargaan juga tidak memberikan dampak jangka panjang. Jadi hanya karena masih eksternal sifatnya. Jadi berubah tapi dalam waktu yang pendek, waktu relatif singkat. Nah, ada beberapa penelitian yang dihasilkan oleh ini apa tadi? Alfie Kohn ya, bahwa penghargaan itu sebenarnya bisa bermakna hukuman. Ya. Jadi tidak selalu bernilai positif. Positif untuk yang diberi penghargaan, tapi ternyata bisa bermakna hukuman buat yang tidak diberi penghargaan. Bisa dipahami ya? Ya, misalnya yang dapat juara 1, 2, 3 ya gitu dapat hadiah. Baik buat dia. Ya, tapi ternyata ada temennya yang enggak, aduh. Bu, saya mah apa tuh? Gitu ya. Di kelas juga, ya Bu, itu aja yang dipilih. Saya gimana yang gitu ya. Mungkin ada kan celoteh anak yang seperti itu ya. Ya, saya mah apa tuh? Bubuk ranginang. Ya, ada kalimat seperti itu ya. Hati-hati. Jadi penghargaan itu hanya di jangka pendek, tidak jangka panjang, bahkan bisa menjadi menghukum untuk sebagian orang. Mengurangi ketepatan, yang berdasarkan penelitian, katanya yang dikasih penghargaan mengerjakan sesuatu tepat banget. Suruh ngerapihin sandal, tepat banget. Tapi pas giliran yang penghargaannya tidak diberikan, itu jadi enggak lagi. Berarti kan tidak tepat lagi gitu, ya. Kemudian penghargaan ternyata juga tidak efektif. Bahkan penghargaan bisa merusak hubungan. Ya, dia lagi, lu lagi gitu kan? Yang disuruh teh, akhirnya kecemburuan sosial. Akhirnya anak yang bandel tambah bandel. Yang enggak konsentrasi belajar tambah enggak konsentrasi karena mereka tidak pernah merasa dihargai. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya boleh kita memberikan penghargaan tapi harus punya tujuan yang jelas dan tidak menimbulkan ini semua. Gitu. Dan menurut teori kontrol berarti penghargaan itu sebenarnya kurang tepat untuk menumbuhkan motivasi internal karena baru menumbuhkan motivasi eksternal. Saya percepat ya. Berikutnya penghargaan menurunkan kualitas. Tadi misalnya kualitas pekerjaan katanya ada di sebuah perusahaan. Kalau dapat bonus kerjanya bagus. Pas giliran bonusnya hilang, turun lagi kinerjanya gitu. Jadi ternyata kan penghargaan menurunkan kualitas kerja. Penghargaan mematikan kreativitas. Sehingga kalau tadi awalnya kreativitasnya banyak waktu dikasih penghargaan guru terinovatif gitu ya. Guru ini misalnya kreatif. Nah, ternyata pas penghargaan yang enggak ada melempem lagi gitu. Karena hanya jangka pendek ya. Mengurangi motivasi intrinsik tadi karena udah orang nggak jadi kok dapat hadiahnya juga nggak jadi juga melakukan sesuatu yang lebih baik. Oke gitu. Yang kita lakukan bukan memberikan penghargaan apalagi hukuman. Kita berikan apresiasi ya. Ya Allah, setengah jam lagi. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, secara khusus mungkin tergantung kalau momen. Kalau khusus momen ya, terkait dengan momen. Kalau pribadi, person. Gitu. Kemudian kepada semua murid secara bergantian. Ulah lu lagi gitu ya. Tapi berikan perhatian juga kepada yang paling belakang, kepada yang tidak aktif gitu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini mungkin yang kita agak susah. Fokus pada proses. Dan proses itu tidak sebentar. Harus continue. Harus selain continue harus komitmen. Ya.
proses itu harus continue dan harus punya komitmen bersama, harus konsisten. 3K ya. Continue, konsisten, komitmen bersama. Bersama kita guru-guru SMA Negeri 1 Cigudeg. Siap? Siap. Ya, kita lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi. Ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasinya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalimatnya seperti itu yang harus kita sampaikan kepada anak, seperti gambarannya ya. Ini yang bentuk pengakuan atau apresiasi. Oh, saya perhatikan kamu kemarin ngebantu siswa baru loh yang baru datang sehingga dia nggak malu lagi. Atau menemaninya. Ibu suka gitu ya. Kemudian yang berikutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu. Sehingga mungkin merasa diapresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Oh, kalau ada anak yang buang sampah sembarangan gitu ya, langsung diberikan apresiasi. Dan biasanya kalau diapresiasi anak lebih senang. Nanti akan muncul motivasi intrinsik gitu harapannya ya. Berikutnya, oh iya, menurut Bapak Ibu nih, pendapat aja, hukuman atau konsekuensi. Biar cepat aja ya. Mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Iya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Di sekolah kita ya, ini ya. Ya Pak Denny ya. Sepatunya nggak hitam dilepas. Apa ini? Bukan yang ini, yang disuruh ini. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali setelah 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena di pelajaran PJOK ya. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya nih. Yang pertama itu hukuman, kedua hukuman. Nah, ternyata ini juga hukuman, Pak Denny, Bu Farida. Ya. Jadi sebaiknya tidak dilepas sepatunya katanya. Tapi mungkin nanti gimana caranya anak punya perubahan. Ya. Kalau ini di PJOK, karena di pelajaran PJOK ya lari juga nggak apa-apa gitu ya. Ininya mentalnya ya, hatinya. Ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Di sini sifatnya paksaan, di sini stimulus tanggapan, dan seterusnya. Ya. Ini ada marah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau dihukum. Anak menyembunyikan kesalahan. Nah, kalau di sini belajar motif peraturan, kemudian di sini kehilangan hak, merasa tidak nyaman saja, hanya sifat sementara. Kemudian yang harus kita lakukan adalah restitusi. Jadi sebenarnya hukuman konsekuensi juga belum baik, bukan merupakan cara yang tepat. Tapi yang tepat adalah melakukan restitusi. Ini definisinya, restitusi adalah proses pencapaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tidak merasa diasingkan, mereka masih bagian dari kelompoknya, mereka bagian dari kelas ya. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Tadi win-win solution ya Pak Aden yang tanya gimana. Kita ajak persuasif bicara, kemudian win-win solution. Ada konsensus yang disepakati. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, sehingga memiliki tujuan mulia tadi mencapai nilai-nilai yang diharapkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Ini
Kurang jelas ya. Sesuatu beda hukuman. Agak susah ini karena PDF. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus restitusi. Langsung aja ke sini, nanti ada ini. Ciri-ciri restitusi. Kesimpulannya ada di sini ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau hukuman sifatnya menebus, kalau ini belajar. Untuk memperbaiki hubungan, sifatnya tawaran bukan paksaan. Jadi bukan sepihak, bukan dari guru ke siswa ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau restitusi itu tadi win-win solution lah. Kemudian keyakinan kelas ini harus dibuat bersama. Nah, selama ini kita membuat peraturan, tapi kadang sepihak dari sekolah kepada anak atau dari guru kepada anak. Nah, harusnya dibuat kesepakatan kelas atau komitmen kelas. Keyakinan kelas ya sekarang istilahnya. Itu dibuat bersama-sama dengan anak. Nah, untuk melahirkan budaya positif, ini harus diciptakan lingkungan yang positif, kemudian dibuat keyakinan kelas, nanti baru di dalamnya ada peraturan kelas. Contoh, kalau kesepakatan kelas itu sifatnya atau keyakinan kelas itu ada masih umum kalimatnya ya, lebih umum. Kalau peraturan lebih detail. Kemudian hindari kata tidak. Jadi harus bahasa yang positif ya. Jadi harus bahasa yang positif. Misalnya di sini kami saling menyayangi, semangat belajar, saling menghargai, peduli kepada teman-teman. Jadi tidak boleh, misalnya bukan dilarang apa namanya? Di sini pokoknya jangan sampai ada kalimat-kalimat negatif ya yang gitu. Dilarang menggunakan HP, tapi sebenarnya dilarang gitu. Tapi kalimatnya yang positif aja. Menggunakan HP sesuai kebutuhan saat belajar misalnya gitu. Bisa seperti itu ya. Bisa ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu yang wali kelas bisa coba nanti diterapkan di kelasnya masing-masing membuat keyakinan kelas. Ini ada berbagai pendekatan, mungkin nanti bisa dipelajari di itu teori-teorinya ya, karena waktunya ini. Ada tabel T dan Y. Nah, ini sebenarnya ada yang tampak, yang tidak tampak gitu ya. Kemudian yang bisa dilihat oleh kita di anak-anak. Di sini ada terlihat, terdengar, berperilaku. Ini bisa juga kita amati dari anak-anak kita. Gitu. Kemudian di sini peraturan, kalau peraturan detail tadi ya, kalau keyakinan kelas harus tadi bahasanya lebih umum ya, lebih umum. Nah, di sini kayak tadi itu. Setelah kembalikan buku ke tempatnya, menunjukkan rasa tanggung jawab ya. Jangan dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalimatnya tidak seperti ini, tapi menghormati orang lain gitu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Itu seperti itu. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Kemudian kebutuhan dasar manusia, tadi ada 5 ya. Ada kebutuhan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Kebutuhan ini, kebutuhan dasar ini, kebutuhan hidup, makan, minum, seperti Pak Argo pernah cerita, sarapan dulu, baru ternyata belajarnya lebih termotivasi ya. Kemudian kesenangan, ya kalau anak-anak bermain, kalau anak-anak kita juga ya, anak-anak SMA juga mungkin ada rasa untuk bagaimana dia bersenang-senang di kelas gitu ya. Jadi tidak hanya melulu belajar gitu, ada jeda-jeda, ada mungkin ice breaking gitu ya dulu ya, kita pakai konsep ice breaking. Kemudian kebebasan ini berarti dia bisa berekspresi. Kemudian untuk penguasaan, merasa dihargai, merasa diterima. Nah itu, kebutuhan-kebutuhan ini harus terpenuhi. Kalau tidak, dan apalagi nih, kasih sayang dan merasa diterima. Ya, perhatian, sahabat. Nah itu bagian dari
kebutuhan. Perhatian orang tua, perhatian murid, guru terhadap murid. Nah, ini menjadi bagian yang memang dibutuhkan oleh anak. Sehingga tadi anak melakukan kesalahan itu kita lihat, ini apa sih penyebabnya? Bisa jadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi gitu. Sehingga anak melakukan pelanggaran. Dan rata-rata masalah di kita dari keluarga yang broken, sehingga kurang kasih sayang, sehingga mereka carinya di sekolah, mungkin cari di teman-teman, cari perhatiannya di luar gitu ya. Kemudian 5 posisi kontrol, ada penghukum, pemantau anak, ada manajer. Nah, untuk penghukum ini apa ya namanya? Jangan sampai kita menempatkan diri sebagai posisi ini. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, kamu nak, gara-gara kamu ibu jadi nanti ditegur oleh kepala sekolah. Jadi anak jadi merasa bersalah. Ya. Kemudian teman, ya teman lebih baik. Jadi kita mungkin ngobrol ya dengan anak. Terus kemudian pemantau hanya mengamati. Oh, kamu udah melakukan berapa kali kesalahan? Coba dong, tolong dong sekarang jangan lakukan lagi gitu. Jadi dipantau perkembangan kesalahannya baru ini gitu ya. Nah, yang terakhir itu manajer itu memposisikan diri sebagai nanti diterapkan dalam proses restitusi. Jadi sebagai orang yang mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi anak, dan perannya adalah win-win solution. Kemudian ada konsensus bersama ya. Ya, harapannya nanti ini yang dilakukan oleh kita. Bukan lagi penghukum, yang minimalnya pemantau atau teman lah, teman sampai manajer lah yang dilakukan. Ya, tidak lagi ini dengan ini gitu. Cuma yang lebih baik memang sebagai manajer. Saya lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh kalimat posisi. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi diajak diskusi, dialog, kalimat yang disampaikannya. Nah, kalau penghukum, kamu selalu paling terakhir ngumpulin tugasnya, nggak pernah tepat waktu. Nah, gitu ya. Jadi kalimat-kalimat aja akan punya makna tersendiri untuk siswa. Nih yang terakhir segitiga restitusi, yang ini berapa menit lagi ya waktunya? Soalnya nanti kita tonton videonya gitu, kalau misalnya ini bahwa contoh restitusi itu seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan cukup nanti nonton. Untuk segitiga restitusi ini digambarkan seperti ini ya. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan apa ini nih? Merayakan keyakinan, ya. Ini yang 5 posisi kontrol, nanti satu lagi yang segitiga restitusi, ya. Yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol. Biar Bapak Ibu tahu posisi kontrolnya bagaimana dan nanti restitusinya bagaimana. Sini kamu. Bukan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ini guru BKB ya? Sekali ya kamu jadi anak. Saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok. Tuh, kelihatan kan anak langsung Berapa kali terlambat? ini ya langsung down. Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini
yang posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Kalau di kita siapa ya? Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Intonasinya berbeda ya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Lembut tapi tetap menyalahkan murid. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam. Nah, ini yang berbahaya, menyimpan emosi negatif ya. Dendam lah. Naren lagi. Udah berusaha menghindar, kena lagi. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ini posisi teman. Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Bikin senang ibu demi ibu. Ibu beresin urusan absen kamu. Tuh dibantu. Ada-ada saja. Kedengeran kan Bapak Ibu? Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan Nah, kalau posisi teman kan murid juga senang ya. tercipta adalah Identitas sukses atau berhasil ini yang terpenting. Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan. Murid tidak mandiri. guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, pilih-pilih dia berperilaku baiknya kalau posisi sebagai teman. Iya, gitu. Posisi sebagai pemantau ya. Tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Nah, ini udah mulai ini. Harus ke sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi bicara konsekuensi kalau di sebagai kamu pemantau. harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan Jadi ada ketinggalan kamu. konsekuensi yang diberikan. Kalau tadi sebagai teman dibantu, Posisi kalau pemantau ini mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. yang posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu,
saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Ya, kalau di sini diajak dialog ya. Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Ya, ini si endingnya ya. Posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, mungkin itu saja ya Bapak Ibu untuk ininya. Ada satu lagi ini posisi mana yang paling ideal? segitiga restitusi. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Nah, ini untuk penerapan segitiga restitusi yang di videonya dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, kalau yang sudah saya lakukan mah jadi tugas CGP kemarin nggak sebagus ini. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Ini yang terpentingnya motivasi intrinsik. Penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku Guru marah bahasa Pak. Indonesia ya? Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Nah, ini sini. Hanya membentak-bentak. Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi,
menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Masih ada 3 menit ya untuk penutup. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setelah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, mungkin ini ya Bapak Ibu. Dalam menerapkan segitiga Untuk karena waktu nanti bisa ditonton lebih tuh detailnya di YouTube. Ya, tadi untuk segitiga restitusi itu kita harus melakukan 3 langkah ya. Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah meyakinkan validasi. Jadi anak kita ajak ngobrol tentang kesalahan yang dilakukan, memang butuh waktu, harus face to face, dan prosesnya memang harus kita lakukan secara tenang gitu ya, tidak dalam keadaan emosi. Walaupun memang pada dasarnya kalau kita menghadapi anak yang salah pasti kita emosi duluan kan ya gitu. Jadi lebih baik mungkin dipanggil satu-satu gitu, tidak langsung boleh langsung ditegur di kelas untuk menstabilkan kondisi kelas aja. Tapi kalau untuk melakukan tindakan lebih baik kita
panggil anaknya, kita ajak ngobrol gitu. Jadi tidak langsung diberikan hukuman atau konsekuensi di kelas atau di tempat yang ramai sehingga membuat ya harga dirinya merasa ternodai, bukan maksudnya kita tetap menjunjung tinggi harga diri siswa kita, karena semua orang juga ingin dirinya dihargai, karena itu bagian dari kebutuhan dasarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Kalau misalnya mungkin tadi ada yang belum mengerti, bisa dilihat lagi videonya ya, tahapan-tahapannya. Dan saya juga sebenarnya udah buat, tapi hanya untuk tugas waktu kemarin ya, di tugas LMS, hanya tidak sebaik yang dibuat oleh Pak siapa yang itu dari Semarang? Pak Arif ya. Demikian materi tentang disiplin positif, budaya positif di sekolah. Budaya positif harus dimulai dari disiplin positif ya. Disiplin positif itu harus dibangun berdasarkan nilai-nilai universal yang diyakini, tumbuhkan motivasi intrinsiknya ya, jangan melalui hukuman atau penghargaan yang merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian lakukan tahapan restitusi pada saat ada masalah yang dihadapi oleh siswa, walaupun mungkin butuh waktu, butuh proses, tapi kita lakukan prosesnya, hargai prosesnya. Dan budaya positif kita yang sudah ada, kita pertahankan, kita tingkatkan. Nah, untuk mendisiplinkan anak, terutama di disiplin positif, pendekatan yang baru ini memang harus menjadi keinginan kita bersama, niat kita bersama untuk melakukan perubahan itu ya. Jadi tidak lagi dengan hukuman atau hanya semata-mata penghargaan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari saya. Semoga memberikan manfaat khususnya untuk saya pribadi, untuk kita semua, dan untuk SMA Negeri 1 Cigudeg agar menjadi lebih baik ke depannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini beberapa penerapan disiplin positif dan budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin merefleksikan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Musrianti, MPD. Ada banyak sekali pelajaran baru yang saya dapatkan setelah mengikuti diseminasi kemarin, di mana budaya positif ternyata membutuhkan peran guru di dalamnya untuk bisa menumbuhkan motivasi internal dari siswa. Dalam hal ini, saya juga merasakan perubahan paradigma di mana ternyata setiap individu itu berhak mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi yang memegang kendali atas diri kita, tindakan kita itu adalah diri kita sendiri. Jika selama ini saya berpikir bahwa saya bisa mengontrol murid-murid saya, ternyata itu hanya sebuah ilusi. Di mana ketika mereka mengikuti perintah kita, itu berarti mereka sedang mengizinkan diri mereka untuk dikontrol. Pada kesempatan yang lain, bisa saja mereka tidak mengizinkan kita untuk mengontrol mereka. Maka mungkin mereka juga tidak akan mengikuti himbauan atau perintah kita. Maka penting dalam hal ini untuk bisa menerapkan disiplin positif. Jika selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu taat aturan, tepat waktu gitu, ternyata disiplin itu sendiri adalah bentuk kontrol diri kita agar mencapai
tujuan yang sesuai kita inginkan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Nanti mungkin yang dilihat adalah motivasinya apa. Nah, dalam hal ini untuk bisa menumbuhkan motivasi internal siswa, maka yang dilakukan oleh kita sebenarnya bukan lagi memberikan reward atau punishment, tapi yang perlu kita lakukan adalah memberi apresiasi atau pengakuan. Pengakuan itu dapat berupa pengakuan khusus secara pribadi, umum, kemudian kita lakukan secara konsisten kepada semua peserta didik kita dan dilakukan selama proses berlangsung. Dengan begitu diharapkan motivasi mereka nantinya akan tumbuh menjadi motivasi internal. Karena ketika mereka di sekolah mungkin ada guru yang selalu berusaha mengingatkan. Namun ketika mereka masuk ke dunia nyata setelah selesai dari pendidikannya, maka mereka sendirilah yang harus memegang kontrol atau kendali terhadap diri mereka. Jika disiplin mereka timbul dari motivasi internal, kelak dimanapun mereka berada, mereka akan jadi pribadi-pribadi yang baik, yang akan terus membawa budaya positif yang mereka pelajari, yang mereka lakukan di sekolah ke dalam kehidupan mereka di dunia mereka secara utuh tanpa ada kontrol dari orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aden Hafiz Hidayatullah SPD dari SMA Negeri 1 Cikudeg. Saya salah satu peserta diseminasi program pendidikan guru penggerak. Apa yang telah beliau sampaikan, apa yang telah beliau diseminasikan tentang materi-materi dalam pendidikan guru penggerak, salah satunya adalah tentang motivasi. Penting sekali bagi guru bahwa untuk menemukan motivasi bagi siswa itu tidak hanya melalui motivasi eksternal, namun harus menemukan motivasi internal bagi murid tersebut. Untuk apa? Untuk menemukan kesadaran diri terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan pendidikan. Terima kasih Bu Anti telah memaparkan materinya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrianti, CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Cikudeg, Kabupaten Bogor. Saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif dan hasil dari diseminasi budaya positif di sekolah. Setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mendapatkan pengetahuan baru dan hal baru, terutama mengenai teori kontrol dalam penerapan disiplin positif, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol untuk menerapkan disiplin positif, dan segitiga restitusi. Dari materi-materi tersebut, ada paradigma baru bagi saya untuk menerapkan disiplin positif, yaitu melalui pendekatan segitiga restitusi, tidak lagi melalui pendekatan hukuman atau penghargaan. Saya juga sudah melakukan diseminasi budaya positif ini kepada para guru di SMA Negeri 1 Cikudeg, dan respon mereka juga sangat baik. Mereka pun sama memiliki pengalaman yang sama dengan saya, dan mereka pun akan berusaha untuk mengubah paradigma menerapkan disiplin positif dari teori hukuman dan penghargaan menuju teori kontrol dan teori segitiga restitusi, agar penerapan disiplin positif di sekolah nanti melahirkan motivasi internal sehingga karakter yang terbentuk pada siswa juga akan lebih lama atau bisa jangka panjang. Kami juga berkomitmen bersama untuk menerapkan segitiga restitusi dalam disiplin positif di sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah, walaupun mungkin membutuhkan proses yang tidak sebentar. Tetapi kalau komitmen bersama ini sama-sama kita lakukan,
maka profil pelajar Pancasila yang diharapkan terbentuk pada diri anak itu akan terwujud melalui penerapan disiplin positif serta budaya positif di sekolah. Demikian refleksi saya tentang modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah ini. Semoga bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya pribadi, para guru, terutama guru-guru hebat di Indonesia dalam mengubah paradigma mereka, menciptakan disiplin positif dari teori hukuman dan penghargaan menuju penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.